gimana keluarga aku yang misalkan aku jarang pulang, terus aku di saat itu malah ke distract sama foto aku sendiri yang bisa kapanpun aja aku upload. Aku lebih mikirin dan memprioritaskan mereka. Aku lebih bakal take time buat ngobrol, buat gitu. Kalau aku sih sambil ya, maksudnya bisa. Kalau misalkan nih ini ya keluargaku harus ngerti dulu gitu. Maksudnya gini. Bagusnya. Meli ya, bunting Emang nggak ada? Nggak ada. Udah mulai nih. Udah mulai. Ih, bentar atuh. Oke. Sambil aja sambil. Perdebatan yang semakin hari semakin panas ya. Jadi kita sekarang konsep podcastnya debat ya. Kayak cawapres aja debat. Ini punya kamu. Aku. Nah, ada yang komen katanya kamu bantal jangan di sini. Kenapa sih? Gak apa-apa, katanya senyamannya aja lah ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak estetik. Aku nggak juga. mau pamer perut aku. Aku juga nih. Ini aku sedang program ya, program six pack, cuman bukan olahraga. Bukan promil ya? Anjir, promil. Six pack tapi tanpa olahraga. Ada hacknya yaitu ya ini tuh pakai celana yang karet jadi kebagi 2. Terus nanti pakai apa di sini karet bagi 4. Six pack sampai 6. Ini mah one pack. Ya ini udah 2 pack tuh, 2 pack Sahrul. 2 pack Sahrul. Masuk. Sahrul, oke. Mau ngasih beat lagi? Enggak usah. Tapi kadang kamu pernah ngelihat ini nggak sih orang yang maksudnya karena kan kita influencer anjir. Enggak bukan influencer. Kita maksudnya di dunia entertain lah ya. Entertain sekarang tuh bukan hanya TV, ada sosial media juga ya. Kamu pernah bersinggungan nggak kayak orang di sosmednya tuh kayak lucu tapi ketika datang ketemu bareng kayak hah gitu, freak banget gitu. Pernah nggak sih kamu? Enggak sih. Nggak pernah. Kalau aku beberapa kali. Oh sering. Kayak maksudnya kayak di sosmed mah gini ya, ternyata di hidup aslinya beda gitu. Ya nggak aneh juga sih. Maksudnya mungkin dia pekerjaan aja. Dia mungkin memposisikan, apalagi kalau misalkan dengan kerjaan kita yang sekarang, mungkin kita tuh nggak menampilkan citra kita yang sesungguhnya di sosmed itu mungkin hanya bagian dari pekerjaan aja mungkin kan. Tapi, dan nggak ada yang benar-benar tahu gimana kita di real life-nya tuh seperti apa. Iya kok gitu kalau tolak ukurnya influencer berarti sah-sah aja berbeda dari kehidupan atau maksudnya kehidupan yang sesungguhnya beda dengan apa yang dia kasih di sosial media gitu, itu sah-sah aja. Tergantung dia kontennya yang seperti apa. Kalau misalkan dia memang bentuk kontennya daily gitu, ya berarti itu nggak akan jauh dari kehidupan aslinya. Kalau misalkan bentuk kontennya yang drama, POV kayak kita gitu, itu masih harus dipertanyakan. Emang gini ya dia di real life, karena belum nggak nentu bahwa gitu. Oke. Nah, seiring perkembangan sosial media ini ya, maksudnya di era modern sekarang tuh apa-apa dikit-dikit upload sosmed, ya kan? Makanya kalau liburan kemana upload sosmed. Kamu di tim mana? Kamu tim yang maksudnya ketika liburan atau ketika makan kamu upload sosmed dulu atau kamu nikmati? Aku pasti kalau misalkan itu tempat yang baru ya, dan misalkan menarik, aku pasti ambil foto, tapi nggak aku storyin, nggak langsung di waktu itu. Nggak langsung di waktu itu. Dan nggak semuanya yang aku foto tuh ya kecuali diri aku sendiri ya. Kalau misalkan aku foto diri aku dan aku rasa bagus, aku posting. Tapi ada beberapa yang maksudnya nggak semuanya aku. Nggak, maksudnya kamu milih antara kamu ngasih makan sosial media dengan apa yang sedang kamu lakukan gitu, liburan itu yang terpenting update dulu. Real time. Iya, real time. Enggak. Atau misalkan iya foto-foto tapi buat konsumsi pribadi, udah aku mau menikmati momen ini gitu. Kamu di tim mana? Ya yang kedua berarti. Berarti kamu nikmatin dulu. Aku tim yang satu. Kamu mah emang pengen ada pro dan kontra. Enggak, maksudnya aku emang sepakat untuk misalkan kita lagi liburan.
real time Ya update. kita kasih tahu dulu ke orang-orang di sosial media, aku lagi di sini nih, gitu. Nih estetik, bisa nggak lo? Oke. Aku lebih orang yang tipikal apa-apa sosmed dulu, real time dulu. Real time dulu, maksudnya ya kasih makan dulu sosial media. Karena menurutku orang zaman sekarang tahu kita tuh dari sosial media dulu, jarang dari ketemu langsung. Jadi aku memilih untuk update dulu. Mau makan nih, estetik, story dulu. Jangan dulu makan semuanya. Aku mau upload dulu. Oke. Kalau kamu menikmati, Ya, kenapa? Kenapa harus menikmati dulu? Ya aku lebih memprioritaskan orang-orang yang ada di sekeliling aku dibandingkan orang-orang yang ada di sosmed. Aku bakal ambil foto, apalagi kalau misalkan jarang ketemu keluarga. Terus di tempat makan pasti foto, dan tergantung kalau aku memungkinkan untuk langsung update di saat itu atau belum. Tapi aku bakal memprioritaskan apa yang lagi aku jalanin saat ini. Pada saat itu gitu momennya. Bukan, jadi aku memang jarang buat langsung update di saat itu. Karena aku males buat menghabiskan waktu harus mikirin apa gitu. Aku nggak bisa. Buat misalkan harus diedit dulu di waktu itu. Jadi aku bakal teralihkan, sementara mungkin aku lagi ngumpul sama keluarga. Terus aku ada foto yang bagus. Kalau aku menghabiskan waktu buat aduh udah ke distract nih sama foto bagus, aku harus edit, harus mikirin caption saat itu juga. Gimana keluarga aku yang misalkan aku jarang pulang, terus aku di saat itu malah ke distract sama foto aku sendiri yang bisa kapanpun aja aku upload. Aku lebih mikirin dan memprioritaskan mereka. Aku lebih bakal take time buat ngobrol, buat gitu. Kalau aku sih sambil ya, maksudnya bisa. Kalau misalkan nih, ini ya keluargaku harus ngerti dulu gitu. Maksudnya gini gitu. Maksudnya oke, kita jangan keluarga deh. Kalau keluarga oke, misalkan itu kita harus ngobrol dulu, pentingin dulu waktu itu. Tapi kalau misalkan sama teman-teman atau bahkan sama pacar, wait gitu. Tetap aja. Foto dulu, upload dulu, bikin story, edit. Kalau udah selesai yuk ngobrol. Ngobrol pun aku harusnya dipakai live. Live TikTok kita ngobrol. Maksudnya gini. Nah ini maksudnya jangan dulu seujon. Orang yang apa-apa update di status atau di story atau apa-apa buat ini dulu, sosial media dulu. Menurut aku itu penting karena itu personal branding atau ya istilahnya kita memperbaiki image kita. Kalau misalkan aku satu sisi side jobnya atau jobnya adalah bertemu atau dapat klien sama orang lain atau apa gitu yang berhubungan harus closing atau harus dapat klien, itu penting. Jadi klien tuh kayak fancy banget ya anak ini, royal banget, keren banget, ya, udah deal gitu. Makanya kan kata aku tadi beda, tergantung. Kan tadi aku mengemukakan yang soal ya pendapat aku yang tadi kamu tanya, yang soal makan mendahulukan mana. Bakal beda ketika memang pekerjaan atau dia memang ada kebutuhan untuk membangun personal branding. Itu balik lagi. Oke, misalkan taruhlah kita sama-sama nganggur ya. Sama-sama nganggur. Ya, tapi kamu pengen jadi content creator? Enggak. Atau? Sama-sama nganggur, misalkan udah kalaupun punya kerjaan ya udah nggak ada kebutuhan khusus untuk membuat personal branding. Kamu memilih untuk menikmati momen. Aku tetap buat story. Ya itu balik lagi aja. Gak boleh balik lagi. Maksudnya ya aku sepakat buat orang yang foto dulu, sosmed dulu gitu. Ya aku tergantung. Maksudnya kayak nyari aman dia. Nyari aman. Nggak gitu konsepnya. Kalau misalkan influencer yang memang dia butuh itu memang dari pekerjaan atau memang ada sesuatu, misalkan dia pengen bangun personal branding, ya selama bisa menempatkan diri, ya itu sah-sah aja. Oh, asal jangan ngerusuh di tempat. Iya, tapi kalau misalkan dia nggak bisa menempatkan diri, menurut aku itu terlalu berlebihan. Karena kasihan juga orang yang ada di situ. Terus kayak kalau teman sama teman, aku tetap sih maksudnya etika juga ketika ngobrol, tapi orang lain tuh megang HP. Aku sebetulnya tipe yang nggak suka juga gitu. Aku makanya biasanya kalau ketemu teman, kalau udah ketemu aku pasti udah nggak lama balas chatnya karena pasti ngobrol. Paling megang HP tuh cuman ngechat, tapi nggak akan ngobrol dulu gitu. Karena oke, kita bisa dengar gitu, kita bisa dengar dia ngobrol apa, tapi menurut aku kayak
Kalau kita lama nggak ketemu terus kita nggak menghargai dia aja yang lagi ngobrol. Nah, menurut aku nggak sepakat soal harus itu. Harus sambil live kamu. Enggak, maksudnya bukan gitu. Ya di era zaman sekarang bro, ayolah gitu, maksudnya kita saling mengerti gitu. Saling mengerti. Kalau misalkan aku ini kita bukber nih, misalnya bukber ini makanannya estetik. Aku udah ngeluarin HP udah gini, set. Ntar dulu kalian gitu, maksudnya jangan dulu ngajak ngobrol. Jangan dulu apa, bentar beresin dulu foto sosmed, gitu. foto. Ya tapi kalaupun mau ngobrol harus live, harus sambil live. Karena menurut aku balik lagi personal branding. Mau kita sebagai influencer atau bukan, personal brandingku sebagai orang yang maksudnya royal, yang makan estetik, solid sama temen, harus orang-orang di sosial media harus tahu juga gitu. Oh gitu. Aku gitu. Tapi kan kayak tadi momentumnya memang lagi ngumpul. Itu nggak apa-apa karena kayak bukber kan jarang juga, setahun sekali kan. Ya nggak apa-apa buat foto dulu sebelum makan, ya itu hal yang wajar. That's true. Tadi kan aku bahasnya kalau misalkan berlebihan, nggak bisa menempatkan diri. Udah foto sekali, bentar, udah buka, udah sampai jam 7 belum makan, itu nggak make sense. Itu berlebihan. Kalau setengah 7 nggak apa-apa. Terus kalau live, kalau live ya menurut aku kalau live sebenarnya nggak masalah karena kadang aku juga pengen live sambil sama teman-teman. Ya cuman aku ngerasanya ketika aku live, kalau misalkan situasinya baru mau ngobrol, itu tuh nggak enaknya gini. Jadi ada yang tersendat, ada yang harus ditutupin. Iya, kayak kita tuh nggak leluasa akhirnya buat ngobrol. Karena ya tetap gimana pun cerita kita tuh nggak harus dikonsumsi sama publik yang lagi lihat live kita gitu. Jadi aku ngerasa kalaupun aku mau live, selesain dulu ngobrol, terus atas persetujuan dia juga, kayak misalkan aku live ya bareng, maksudnya kayak ya udah, jadi kita berdua berinteraksi sama orang yang live. Tapi kalau misalkan aku lagi ngobrol terus aku sambil live, ya itu pasti bakal canggung juga buat ngobrol. Ada yang dibatasi akhirnya, apalagi kalau misalkan baru ketemu sama orang gitu. Tapi gitu. Menurut aku zaman sekarang tuh dunia maya dan dunia nyata harus udah menjadi satu gitu. Harus udah menjadi satu. Jadi ketika kita live ngobrol di tongkrongan, ya obrolin apa aja gitu. Maksudnya nggak usah jadi nggak enak. Ini jangan diobrolin publik, enggak. Justru itu publik adalah ini ya, maksudnya kita bisa ngasih tahu juga ke publik semua hal, bahkan aib atau apapun kita kasih tahu gitu. Ya, jadi zaman sekarang tuh semua orang bisa jadi influencer. Influence apa, kata influence itu kan diambil dari kata inspirasi. Menginfluence gitu ya. Semua orang bisa menginfluence temennya atau orang yang nggak kenal sama sekali. Iya, kalau misalkan dia menginfluence-nya dengan kayak dia makan apa terus merekomendasikan, itu wajar, atau dia dandan atau dia ngapain. Tapi kalau kamu nyeritain aib kamu di sosmed, kamu menginfluence apa? Supaya orang tuh kayak aku nggak mau deh kayak gitu. Nah gitu. Ya, trigger warning. Berarti itu malah jadi, kalau orang malah ngasih, dia malah nggak mau jadi gitu, berarti kan bakal berujung judgement dong. Resiko jadi influencer judgement. Tuh kan balik lagi gitu. Ya kita harus siap, mental kita harus siap dengan itu gitu. Ya menurut aku mah, kamu kan menikmati hidup lah istilahnya ya. Prinsip kamu tuh sosmed tuh kedua lah mungkin ya. Yang pertama tuh ya nikmati dulu momennya. Kalau aku justru sosmed yang pertama, baru sisanya nikmatin. Berarti kamu di real life kamu justru tidak sebahagia itu. Ya aku lebih bahagia dapat atensi dari orang di sosmed. Kayak orang like, komen gitu. Kamu mah sarkas, bejir. Enggak anjir, aku serius, aku orangnya gitu. Enggak, kamu enggak sosmed banget anaknya. Bener. Terus aku mah mempertimbangkan ini, kenapa aku enggak real time, mungkin ya enggak real time update-nya. Karena aku tuh ngerasa tetap aja ada batasan sama karena yang ada di sosmed tuh nggak semuanya orang yang aku kenal, dan aku nggak tahu mereka benar-benar punya maksud yang positif ketika berteman sama aku atau enggak gitu di sosmed mutualan. Karena kalau nggak real time nih kamu ya? Karena kalau misalkan ada yang
dia malah punya rasa, ya kita nggak pernah bisa menebak ya orang-orang tuh kayak gimana. Takutnya dia punya amarah atau dendam ke kita, terus kita update real time, terus bisa aja dia nyamper dengan maksud yang jahat. Ya kita nggak pernah tahu. Jadi kenapa aku nggak pernah tahu update lokasi kamu di situ. Makanya aku nggak pernah update real time. Karena banyak aja case gitu. Oke, kalau aku sih ya, maksudnya kenapa aku memilih untuk update real time? Mikir lu ketawa. Enggak. Bener, aku suka update real time. Kamu tahu kan? Maksudnya ketika aku lagi di mana aku langsung update gitu. Ya, oke. Ya kan? Aku Kenapa? Coba ungkapkan. Ya, aku ungkapkan ya. Maksudnya aku tuh nggak mau, karena aku tuh selalu ada fase di mana ketika aku udah foto, kalau update-nya beberapa jam lagi nanti nggak dapet feel-nya tuh, nggak tahu kenapa, maksudnya kayak perasaan aku tuh kayak hampa gitu, kak sia-sia aku kesini tapi nggak langsung update gitu. Iya nggak sih? Justru kalau punya pemikiran terus gitu. juga kenapa pengen real time saat itu juga? Ya ini. Apa sih? Kenapa ketawa anjir? Karena kamu mikir. Enggak. Ya harus menyusun kata-kata ya, maksudnya. Kenapa harus real time? Supaya orang-orang tahu bahwa aku ada di situ. Justru aku ada di situ. Jadi orang misalkan yang nggak kenal, yang punya niat jahat, aku jadi siap nih gitu. Kayak, hei, siapa ini? Nah, orang yang nggak kenal. Misalkan. Orang pencuri mana yang ngomong bahwa dia bakal nyuri? Iya, oke. Kalau jadi itu gimana okay. kamu bakal siap-siap? Kalau misalkan ada orang jahat yang mau nyelakain kamu, gimana? Amit-amit ya. Nih, itu. kamu makan, kamu habis update, orang punya niat jahat ke kamu, langsung ditusuk dari belakang. Nggak ada kamu gini dulu, nggak ada. Kayak misalkan, yang nggak ditusuk ada, ini. Kamu udah ditusuk. Atau nggak kamu udah di sini. Oke. Ya, oke, itu make sense sih. Maksudnya gini, kayak itu tuh balik, makanya aku bilang bukan nyari aman, tapi itu balik lagi ke pandangan setiap orang. Kalau aku ada masa dimana aku pengen langsung update, oke, update. Kalau aku rasa aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang aku rasa nanti aja, karena aku kadang mut-mutan juga gitu. Tapi aneh nggak sih kayak kamu misalkan hari Senin lagi di tempat A gitu, kamu update di hari Selasa gitu, kayak aneh nggak sih gitu, kayak orang tuh yang mau ngejahatin kayak terkecoh nih gitu, jadi gitu. Ya justru aku berharap ya gitu. Oh ya, ternyata aku nggak memberi. Kamu berharap buat ngecoh itu ya? Iya, maksudnya kan aku bilang kan kita nggak pernah tahu sama audiens. Oh, ada loh yang ini ya di luar negeri yang lagi live. Iya, yang ditembak. Iya. Oh ya, aduh sorry. Sorry. Ada, iya itu salah satunya kenapa nggak boleh real time ya? Iya, aku mikirnya. Boleh live juga ya? Iya. Aku ngerasanya ya gitu sih, aku lebih menjaga, ada yang memang bisa aku update langsung, ada yang aku lebih tapi privacy aja. skala prioritasnya kamu menikmati hidup, intinya ya, gitu. Aku skala prioritasnya aku menikmati gitu. Sosmed. Iya, karena nggak tahu sih, hidup aku tuh udah sosmed banget sekarang gitu. Di titik ini ya. Aku kasihan sih berarti ke kamu kalau gitu. Kok kasihan? Orang-orang punya ininya masing-masing nggak sih? Kehidupan masing-masing gitu, senangnya apa gitu. Berarti hidupnya di mana? Ya, hidup di dunia nyata. Tapi malah menikmatinya di sosmed. Makanya prinsip aku, dunia maya dan dunia nyata itu harus nyatu. Berarti nggak boleh ada fake di sana. ya gini, terus gini, contohnya salah satunya yang kenapa aku mengutamakan dunia maya ya. Aku berani kok nggak makan demi ngopi. F kan, pakai F kan, itu maksudnya ngopi kan, pakai F dong. Ngopi dari kopi. Aku nggak apa-apa nggak makan sehari atau seminggu gitu. Ngelantur. Bukan, itu berlebihan lah, maksudnya. Ini kelihatan banget dia mah lagi emang apa orang kehidupan aku gitu. Oke, gimana? Ya maksudnya aku rela nggak makan. Bukan rela nggak makan, ya untuk makan ada pasti, cuman aku nggak punya duit lebih gitu, nggak bisa nabung, nggak bisa apa, demi aku setiap seminggu sekali bisa di ngopi di tempat fancy kayak ya di hotel yang mewah gitu, buat ngasih tahu gitu. Ya supaya ya itu balik lagi, itu outputnya akan, feedbacknya akan baik lagi ke aku gitu. Tapi nggak makan gitu? Makan, cuma warteg lah, aku nggak bisa makan yang enak gitu, yang ada aja gitu. Aku berani kok kayak gitu, maksudnya.
Itu demi ngasih makan sosmed aku karena wah ini aset, sosmed ini aset gitu bagi aku. Jadi terus oke, guys, buat kalian yang nanti nongkrong sama aku misalkan ya makan atau apa, please kalian maklumin aku kalau foto dulu gitu dan ngedit dulu. Mikir caption dulu. Minta QC dulu ke brand. Kok enggak semua brand, enggak semua. Kirain harus. Enggak semua tap in. Kirain bahkan sampai ke story kamu sendiri juga harus melewati fase itu. Karena menurut aku zaman sekarang tuh udah gitu, zamannya kamu justru yang ketinggalan kayak harus kamu misalkan nih makan bareng set, kamu taruh HP set, yang lain main HP. Ya, nggak apa-apa, sosmed nggak dibawa mati kok. Wih, kalau itu iya. Kalau itu iya. Ya nggak dibawa mati, tapi karena justru kita akan mati. Nah, kita nikmati dulu sosmed ini. Ya, aku justru karena aku dan beribadah juga ya. Karena aku one day akan mati, makanya aku menikmati setiap momen bersama orang-orang terkasih. Tapi suka lupa nggak sih? Apa? Kayak momen-momen itu teh suka lupa kita ngapain. Nah, makanya supaya kita bisa tetap ingat update apapun. Justru aku ngerasanya gini. Kalau aku banyak ngambil foto juga, kalaupun aku lihat ulang, oke gitu ada yang di. Tapi kalau misalkan aku ngambil juga nggak dipost, kadang aku juga suka lupa, suka jarang aku lihat lagi. Tapi kalau memang kita menikmati momen itu, benar-benar kita sangat menikmati momen itu tuh bakal kita ingat. Gitu. Kamu berani nggak sok ke Bali misalkan? Jangan bawa HP. Ke Bali? Terus aku mesen tiketnya gimana? Iya udah dipesenin, udah apa gitu. Pulang pergi udah, hotel udah. Berarti aku tapi nggak boleh bawa HP. ATM? Iya duit doang. Berani? ATM. Berani? Tapi tiketnya pulangnya disasapkan kali itu ke Israel. Kenapa bisa ke? Oh berarti kamu berani hidup tanpa sosial media, maksudnya tanpa ngasih makan sosmed, kamu siap? Siap, aku juga jarang update. Aku merana banget sih itu. Ya gimana ya, aku sama sosmednya udah kayak kulit dan nadi gitu di sini nih. Gitu. Bisa aja. Kalian tim mana guys? Balik lagi. Ya semua orang punya skala prioritas lah ya. Aku prioritasnya sosmed sih, jujur. Ya dia emang anaknya sosmed banget karena dia fancy juga ya. Iya. Aku ya biasa aja. Kalau perlu update. Kalau enggak berarti. Ya tergantung. Oke, kalau gitu guys, siapa yang pilih tim aku dan tim Salom? Silahkan komen. Jangan lupa scan juga Samerianya. Donate buat nanti dikasih tahu. Berapa menit? Oh masih belum ya? Oke, udah cukup. Baik 22. Mau lanjut atau? Baik. Udah nggak tahu mau bahas apa ini. Udah 22.